Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, insya Allah akan mengadakan syukuran kelulusan wisuda anak-anak santri kami yang tahun ini lulus tingkat ula atau SD, Usta atau SMP, Sanawiyah, dan Ulia atau Aliyah atau SMA. Yang acara tersebut insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2025, Hari Raya Idul Adha, insya Allah kan jatuh tanggal 6. Nah, Jumat kita nanti insya Allah di tanggal hari Minggunya tanggal 8 akan mengadakan syukuran tersebut. Kami mengharap semua jamaah Masjid Al-Hasan Markoni dalam ini Bapak Ibunya bisa hadir dalam acara tersebut. Kalau saya sebulan 2 kali datang ke Masjid Al-Hasan ini, jaraknya 40 kilo, kurang lebih bolak-balik 80 kilo. Ya enggak? Kehujanan, kepanasan, kemacetan. Padahal sebulan berapa kali? 2 kali. Lalu Bapak Ibu enggak ada yang mau datang Masjid Al-Hasan ke sana? Maka kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Enggak etis lah ya. Jadi tolong nanti dihadiri tanggal 8 tersebut ya. Bawa mobil, bawa pickup, bawa helikopter, bawa pesawat sekalian. Ya bisa hadir di sana. Kita bareng-bareng ya syukuran di sana. Insya Allah kami akan mengadakan pesta lah ya, kayak orang kawinan. Tapi nggak pakai pelaminan. Ya artinya ada macam-macam jamuan makanan ya untuk bersyukur kepada Allah dan minta didoakan juga santri-santri kami yang lulus itu bisa mengamalkan ilmunya menjadi anak yang saleh dan salehah dan insya Allah menjadi kebanggaan buat orang tuanya, agamanya dan kebanggaan buat Nabi Muhammad SAW. Ya tolong dihadiri ya. Nanti saya absen. Di mana Al-Hasan ini? Wah, ini kacau kalau nggak ada yang datang. Baik. Kemudian juga insya Allah kami nanti akan membuka layanan umrah, musim awal umrah. Kita insya Allah berangkat di bulan Agustus. Mudah-mudahan kalau tidak meleset tanggal 4, berangkatnya kembali tanggal 15 Agustus. Harganya ada 2 versi, ada 32 juta, ada 30 juta. Siapa tahu ada yang mau ikut bareng kami umrah, maka insya Allah kami siap menjembatani niat Bapak Ibu semuanya keberangkatan insya Allah di bulan Agustus. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab sujud tilawah, gitu ya. Baik, silakan lanjut baca. Ada sebenarnya ada 15 itu ya. Salah tulis saya itu ada 15 sebenarnya. Lanjut. Baca. 1 akhir surah Al-A'raf ayat 206, 2 surah Al-A'raf ayat 15, 3 surah An-Nahl ayat 50, ya. 4 surah Al-Isra ayat 109, 5 surah Maryam ayat 58, 6 surah Al-Hajj ayat 18. Pakai ini, ya, pakai coba biar kedengaran. Coba ulangin ya. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat tilawah dalam Al-Quran itu ada 15, cuman 14 yang disepakati ya. Ya, silakan dibaca ulangin ayat-ayat tilawah. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang sujud tilawah ada 14 di dalam Al-Quran. 1 akhir surah Al-A'raf ayat 206, 2 surah Ar-Ra'd ayat 15, 3 Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du, Ra'ad ya boleh. Surah petir namanya. 3 surah An-Nahl ayat 50, 4 surah Al-Isra ayat 109, 5 surah Maryam ayat 58, 6 surah Al-Hajj ayat 18, 7 surah Al-Hajj ayat 77. Nah, jadi surah Al-Hajj itu ada 2 ya. Ayat sejadah dalam surah Al-Hajj ada 2. Yang pertama surah apa, ayat berapa tadi? 18. 18. Ya. Yang kedua surah 7 ayat 77. Ayat 77. Nah, ada 2 kali surah Al-Hajj itu.
Lanjut. 8 surah Al-Furqan ayat 60, 9 surah An-Naml ayat 25, 10 surah Fussilat ayat 28, 11 surah Al-Insyiqaq ayat 21, 12 ayat akhir surah Iqra ayat 19, Ya. 13 surah As-Sajdah ayat 15. Nah, 15 nih. Ini 13 ya? 13 ya. 14 sebenarnya tambah 1 ya. Saya lupa di mana satunya itu. Ya ala kulli hal itu ayat-ayat tilawah. Cuman yang paling masyhur adalah di mana ya? Yang sering dilakukan orang. Sajadah. Alif Lam Sajadah ayat berapa? 15. 15 pertengahannya. Karena Alif Lam Sajadah itu ada 30 ayat. Ayat pertengahannya itulah disebut ayat Sajadah. Habis? Ya. Lanjut. Bacaan ketika sujud tilawah. Bacaannya adalah seperti bacaan sujud di dalam sholat dan dianjurkan untuk menambah doa seperti doa yang di bawah ini sebagai riwayat dari Imam Turmudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aktub li biha indaka ajra wa ja'al hali indaka dhuhra wa wada'anni biha biha wizra wa qabalha kama qabil taha ya min abdika Dawur. Nah itu bacaan sujud tilawah. Tapi kalau enggak hafal boleh cukup membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebagian boleh juga membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh semuanya. Ya. Kalau enggak hafal ya seperti bacaan tasbih ketika sujud pada umumnya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh, tidak ada masalah. Baik, habis? Lanjut ya. Pindah ke bab baru. Sujud syukur. Sujud syukur. Ingat ya, sujud yang disyariatkan dalam agama kita itu ada 4. Yang pertama kita sudah bahas sujud rukun salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, sudah kita bahas. Yang kedua sujud sahwi. Sujud sahwi panjang banget kita bahas itu kemarin ya. Kemudian yang ketiga sujud tilawah. Dan yang keempat sekarang kita akan yang kita akan bahas adalah sujud syukur. 4 ini aja sujud yang disyariatkan. Selain daripada yang 4 ini maka tidak disyariatkan untuk sujud. Silakan dibaca. Disunahkan sujud syukur ini di luar sholat dan tidak boleh sujud syukur ini di dalam sholat. Dan lebih bagus kalau syukur itu diiringi dengan bersedekah atau sholat. Nah, jadi sujud syukur ini hanya ada di luar sholat. Tidak ada sujud syukur itu di dalam sholat. Dan sujud syukur ini hukumnya sunnah. Dan tata caranya di luar sholat, syarat dan rukun tata cara sholat, syarat dan rukun tata cara sujud syukur itu sama dengan syarat dan rukun tata cara sholat sujud tilawah yang dikerjakan di luar sholat. Masih ingat kemarin sujud tilawah yang dikerjakan di luar sholat? Syaratnya itu yang paling mutlak ada 4. Yang pertama bersih badan pakaian tempat dari najis. Yang kedua bersih orang tersebut dari najis. Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga adalah menutup aurat. Dan yang kelima adalah bersih badan pakaian tempat dari segala najis. Ya, jadi yang pertama adalah kita ulangin suci, maksudnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kedua menutup aurat. Yang ketiga bersih badan pakaian tempat dari segala najis. Dan yang kelima adalah, yang keempat adalah, nah terbalik, lupa saya nih. Menghadap kiblat. Nah ya, yang keempat adalah menghadap kiblat. Nah, kita ulangin. Jadi syarat daripada sujud syukur dan sujud tilawah yang dikerjakan di luar salat itu ada 4 syaratnya. Pertama, bersih badan pakaian tempat dari najis. Kedua,
suci orang tersebut dari hadas kecil dan hadas besar, ini wajib berwudu. Yang ketiga, menutup aurat, dan yang keempat adalah menghadap kiblat. Nah, itu sama ya syaratnya. Adapun rukunnya sama juga. Rukun sujud syukur dengan rukun sujud tilawah yang dikerjakan di luar salat sama, yaitu ada 7. Yang pertama adalah niat yang pada nanti diikrarkan dalam hati pada saat takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga adalah sujud sekali. Yang keempat tumakninah ketika sujud. Yang kelima duduk. Yang keenam salam, dan yang ketujuh adalah tertib dari segala rukun-rukun sujud tilawah dan sujud syukur tadi. Sama ya? Baik, lanjut. Sebab-sebab disunatkannya sujud syukur ada 4. Nah, jadi ingat, perbedaan antara sujud tilawah yang dikerjakan di luar salat dengan sujud syukur yang dikerjakan di luar salat itu yang jelas cuman ada 2. Yang jelas cuman ada 2. Yang pertama adalah penyebabnya nih ya. Penyebab sujud tilawah adalah karena membaca ayat tilawah. Dan yang kedua, sedangkan sujud syukur penyebabnya itu ada 4. Nanti kita sebutkan. Yang kedua, perbedaan antara sujud tilawah dan sujud syukur itu adalah niatnya. Jadi 2 ini saja yang berbeda. Penyebabnya tilawah dengan sujud syukur itu berbeda sebab dianjurkannya untuk sujud tadi, dan yang kedua niatnya. Adapun syarat dan rukun tata caranya itu semuanya sama antara sujud tilawah dengan sujud syukur. Baik, kita sudah membahas tata cara sujud tilawah ya. Tata cara sujud tilawah kita sudah bahas. Saya kalau pakai ini ini bebekas telinga sakit. Ya. Oh, nanti pakai. Nanti ada. Apalagi terkadang kalau pakai kabel ini kelewer sana, kelewer sini. Sebenarnya ada yang bagus yang udah pakai kabel. Murah aja itu 3,5 kah berapa tuh? Yang bagusan mungkin 600 lah, tapi bagus. Jangan yang murah. Kalau yang murah itu suaranya nggak bagus, kemudian cepat rusak. Nggak ada pakai baterai, dia cuma ngecas saja. Kelihatan nanti sudah mau dikit listriknya ngecas lagi. Biar aja sudah, nggak apa-apa. Baik, apa tadi? Sebab-sebab sujud syukur ada 4. Silakan dibaca. 1. Mendapat nikmat dadakan, baik nikmat itu yang zahir seperti mendapat anak yang baru terlahir, datang seseorang yang sudah lama dinanti-nantikan, sembuh dari sakit dan lain-lain sebagainya. Atau juga nikmat yang batin seperti mendapat ilmu atau mendapat anak mendapat kelulusan dan lain-lain sebagainya. Baik, yang pertama penyebab dari sujud syukur adalah kita mendapatkan nikmat dadakan. Dapat nikmat dadakan. Atau bahasa kitanya min haitsu la yahtasib. Atau juga yahtasib, diperkirakan dapat, cuman kita ini deg-degan. Karena saking besarnya nikmat itu deg-degan. Ya, nikmat dadakan. Baik nikmat zahir. Nikmat zahir itu ya bahasa kita sandang pangan papan lah ya. Atau nikmat batin. Nikmat batin itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa lagi berkata-kata. Kesehatan, apa namanya sembuh dari sakit kan ya. Apalagi anak lulus, apalagi suami naik jabatan, dapat istri baru, ya. Itu bahagianya luar biasa, tidak bisa dikata-kata lagi ya, tidak bisa berkata-kata. Nah, jadi dapat nikmat dadakan. Tring, tring. Halo? Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Ini benar dengan Bapak Samsudin? Oh, benar.
Siapa ini? Kami Pak dari pihak Bank Mandiri. Bapak telah menabung di bank kami. Nomor rekening Bapak adalah bla 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 bla. Betul Pak? Oh betul. Selamat Bapak mendapatkan mobil Alphard keluaran terbaru. Makanya jangan langsung sujud syukur. Tas dulu. Wah, ini jangan-jangan penipu. Tidak Pak, tidak penipu Pak. Kalau Bapak tidak percaya, silakan Bapak datangin pihak Bank Mandiri yang terdekat. Bank Mandiri yang dekat Bapak di mana? Silakan konfirmasi datang ke sana. Atau langsung saja ke Bank Mandiri pusat di Balikpapan. Langsung dudukan, dukdak ya. Mobil Alphard ini dukdak. Kalau di sini dapat mobil Alphard, ditaruh di mana mobil Alphardnya tuh? Di mana parkirnya? Ya kan ya? Akhirnya sudah. Jangan sujud syukur dulu, jangan penipu ini. Apalagi nanti Bapak bayar pajak ini, jangan dulu ya. Datang ke bank, bawa buku rekening bank, KTP, ATM, periksa sama pihak bank. Oh benar Pak, selamat Bapak tadi malam mimpi apa ini? Oh nggak ada mimpi apa-apa jadinya. Wah ada gaya kan ya. Bapak dapat mobil Alphard nih, Masya Allah. Cuman Bapak bayar pajak. Berapa itu? 100 juta. Ada duitnya Pak? Nggak ada duitnya 100 juta. Aduh, 100 juta lagi. Udah gitu aja dijual aja dah mobil Alphardnya. Oke. Dijual umpama 1,5 M. Dipotong 100 juta. Masih ada 1,4 M juta. Nggak apa-apa. Beli mobil listrik yang keluaran terbaru. Masih banyak sisa. Masya Allah. Sujud syukur. Jangan langsung sujud. Itu mah bukan sujud, betungging burit ngarannya. Jadi wudu dulu, menutup aurat, menghadap kiblat, baru sujud syukur yang kita pernah bahas di sini. Tata caranya sama seperti tata cara sujud tilawah. Itu namanya dapat nikmat dadakan. Zahir tuh, atau nikmat batin. Nikmat batin itu ya tadi tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa. Kita tidak bisa lagi berkata-kata, tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, dapat anak baru, ya, istri baru, umpamakan ya, Masya Allah tuh. Orang bisa saja dapat anak, tapi kita ini mendambakan anak yang sudah lama nih. Ternyata Masya Allah kita dapat anak, ya lulus sekolah dan sebagainya, itu kita sujud syukur. Dapat ilmu, ya kita nggak ngerti ini apa nih. Dapat ilmu, apalagi kelulusan, lulus, lihat ijazah, lulus, ijazahnya asli lagi, bukan ijazah palsu kan ya? Apalagi, pokoknya skripsi diterima sama pihak universitas diterima, ya di sidang, wah lulus Pak, lulus Mas katanya, Masya Allah, itu tidak lagi bisa berkata-kata, tidak ada nilainya itu. Tidak bisa dinilaikan dengan apapun juga. Kenapa? Saking bahagianya gitu. Nah, kita sujud syukur apabila kita mendapatkan itu. Asalkan yang mendapatkan nikmat itu adalah kita. Atau orang yang berkaitan dengan kita. Kita nggak dapat, tapi anak kita yang dapat. Anak kita yang lulus. Yang lulus siapa? Anak kita atau kita? Anak kita, tapi yang biayai ongkos biaya kuliahnya siapa? Kita, kan sangkut pautnya dengan kita juga. Nah, tidak usah kita sujud syukur kalau tetangga dapat mobil baru, kulkas baru, AC baru, kerajinan kalau kita sujud syukur. Ya, tetangga nih dapat mobil baru, Masya Allah, dapat mobil baru Pak. Iya, dapat mobil baru, Masya Allah. Ikut juga sujud syukur. Nggak perlu. Ya, kenapa? Karena yang dapat nikmat mereka. Kerajinan kalau kita sujud syukur tuh. Yang ada paling-paling pada merangut muka, wih, dapat mobil, bisanya itu nah, iri langsung. Ya, tetangga beli kulkas, enak minumnya sejuk, kita yang kepanasan. Tetangga beli AC, tidur malam hari sejuk begitu. Lah kita yang bolak-balik keringatan. Kan gitu. Karena apa? Karena ada iri dengki. Ya biarin dosa. Ya, nah jadi yang sujud syukur adalah orang yang dapat nikmat tersebut atau masih ada kaitan dengan dia, anaknya dia, bapaknya dia, istrinya dia, itu boleh sujud syukur.
Nah, dapat nikmat dadakan. Baik, lanjut. Keterangan, adapun nikmat yang sudah biasa didapat seperti nikmat kesehatan maka tidak disunatkan untuk sujud syukur. Nah, kalau nikmat itu sudah rutinan, sudah biasa nih. Pagi makan nasi kuning, siang nasi campur, sore bakso, malam sate umpama nih. Sudah biasa begitu dah. Sudah bisa makan pagi, siang, malam itu sudah biasa. Itu tidak perlu sujud syukur. Cukup syukuri saja nikmat tersebut. Setelah makan, syukuri nikmat makan tadi untuk ibadah. Dekatkan diri kepada Allah, jauhkan diri dari segala maksiat. Nah, seperti itu tuh. Jadi maksudnya tidak perlu sujud syukur. Kalau nikmat itu nikmat rutinan, nikmat yang sudah biasa kita dapat. Hari ini kita bisa bernapas, ya bisa tidur sesuai jadwal dan sebagainya. Alhamdulillah. Cukup bersyukur kepada Allah Ta'ala saja. Nah ya. Kemudian tadi ketinggalan ya. Kalau kita dapat nikmat dadakan, maka bukan hanya dianjurkan sujud syukur, tetapi juga diiringi dengan bersedekah umpama. Dan itulah adat kita. Adat kita seperti itu. Masya Allah. Berangkat haji tahun ini. Ya berangkat haji. Maka orang kita ini apa ya? Syukuran. Ngasih makan orang. Nah itu boleh-boleh saja. Nah tapi jangan membebani orang. Kita ini kan terkadang ngundang orang tuh sekalian berbisnis. Untung-untung kalau seandainya ya alhamdulillah kalau untung. Semuanya kan serba amplok nih. Serba amplok. Kalau orang kawinan tuh kan wajar lah ya pakai amplok ya, sudah menjadi tradisi. Ini akikahan, amplok, ulang tahun perkawinan. Ada nggak pesta ulang tahun perkawinan? Pernah ketemu? Nah, ada orang adakan itu. Sekalinya mbak pesta, besoknya kelahi dia sudah sama istri. Apalagi ulang tahun, pindah rumah toko baru, rumah baru, pokoknya selamatan terus. Nah, kita yang mengadakan syukuran seperti itu bagus saja. Tapi kalau bisa jangan terlalu mengharap amplop orang. Ya, nanti orang serba salah, datang nggak salah, nggak datang salah juga. Ya, kalau kita ngundang orang sudah niat Allah Ta'ala aja sudah gitu. Nah, sama juga dengan kawinan. Kalau bisa kalau kita pesta kawinan itu tidak usahlah mengharap amplop orang. Namanya kita ngundang orang kan ya kita kasih makan wajar lah. Cuman karena tradisi jadi kayaknya itu memberat-beratkan gitu nah. Memberat-beratkan gitu. Dulu saya waktu pulang dari Hadramaut tahun 2005 itu kan masih bujangan nih. Jadi diundang orang kawinan. Saya belum kawin, jadi cuman datang begitu ikut makan kan ya. Masih muda masih saya. Jadi dibawain sama orangnya kita undangan, udah diundang orang kawin kah? Ada kata saya. Datanglah saya sama orang ini. Kata orang ini ada bawa amplop ke Ustadz katanya. Amplop untuk apa? Nah belum tahu ke adatnya gini. Nggak tahu. Kalau orang kawinan itu harus bawa amplop. Artinya isilah amplop itu berapakah gitu. Oh iya kah kata kita kan ya. Tak kirain kayak kita selamatan biasa kan. Kalau kita diundang makan begitu kan ya. Tahlilan begitu kan, cuman makan, ada nggak kita ngasih amplop sama tuan rumah? Nggak ada kan? Nah, tak kirain begitu. Oh, adat orang kawin mesti begitu. Oh, ya sudah. Nah, sejak saat itu kalau diundang kawin saya selalu bawa amplop. Yang repotnya salah undangan, masuk ini salah masuk undangan. Pernah itu. Kan kawinan tuh sampai terkadang dulu sampai 2-3 kan ya. Orang resepsi pernikahan. Sekalinya salah masuk gang. Maka naik. Jadi orang ini saya masuk gak ada yang kenal, saya nggak kenal juga, orang nggak kenal juga, ikut makan. Kata istri saya, kita ini salah masuk kayak ini, salah masuk. salah masuk. Aduh kata saya, sudahlah. Akhirnya sudah makan sebentar, lalu masukkan amplop pulang. Tidak ada yang kenal. Nah sekalinya ngelihat undangannya, oh tersalah gang. Baru tanya istri, ada amplop lagi kah? Ada katanya, dia punya sedia amplop kosongnya diisiin, baru kita datang lagi ke situ.
Ah, itu tuh repotnya begitu tuh ya. Ala kulli hal. Saya terus terang ya, kalau diundang pernikahan itu, ya, saya itu datang tuh nggak mau waktu zuhur atau apa. Sekarang ini nah, itu saya datang jam berapa? Bukanya jam 10. Saya buka jam 10 datang tuh. Jam 10 saya datang. Kenapa? Karena makanan masih segar. Nggak diaduk-aduk. Satu, manusianya nggak banyak lagi. Jadi makan habis itu pulang. Terkadang kalau saya malas makan, ya sudah ngasih amplop, pulang udah salaman. Apalagi kalau sudah zuhur itu nah. Banyak acara saya mau nggak mau datang. Kadang istri saya nggak usah ikut gini, biar aku aja yang datang. Karena kalau bawa istri itu agak repot gitu, nah nggak gesit jalannya. Jadi saya datang, salaman, kasih amplop, pulang dah. Kadang gitu juga sama istri. Sama istri begitu juga. Saya ngeliat tuh manusia banyak makan, kita makan tuh begalut manusia begitu. Tahu begalut nggak? Bukrumun. Saya nggak bisa ngelihat orang begitu banyak kalau sudah berebutan gitu makan. Akhirnya sudah kita ngasih amplop, salaman, pulang. Kita makan di tempat lain aja. Ya Allah kuliah ya. Nah, jadi seperti itu tuh ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dadakan, sudah sujud syukur. Tapi kalau nikmat rutinan itu tidak dianjurkan untuk sujud syukur. Cukup mensyukuri nikmat tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah. Nah, beda kalau seandainya kita ini ya, malam ini kita mikirin, waduh enaknya besok tuh makan ketupat kandangan. Di mana ketupat kandangan? Di Pasar Baru nih. Ada kan di Pasar Baru tuh ya? Ya, saya belum pernah makan di situ. Langganan saya di Pandansari. Ini enak nih di Pasar Baru makan ini. Cuman sayang bulan tua belum ada duitnya nih. Berapa sekali makan di situ? 25 30. Hah? Tergantung lauknya, Ustaz. Tergantung lautnya. Kalau haruan berapa? Standar 20 kalau nggak salah. 20. 20. Tapi dulu masih lama, sekarang lama. Mungkin 25 30 ya. Wah, ini bulan tua nggak ada ini duit 30.000. Kalau nasi kuning ya ada 15.000 nih. Aduh, gimana sudah kepingin makan ketupat kandangan nih. Setelah sholat subuh di Masjid Al Hasan diajakin sama teman, kita makan ya. Kemana? Sudah sarapan pagi. Sekalinya diajakin kita makan ketupat kandangan. Masya Allah, tadi malam baru menghayal ini. Menghayal makan ketupat kandangan. Duit gak ada, Allah kabulin nih. Kita makan ketupat kandangan. Sujud syukur nggak? Sujud syukur. Ini salah satu nikmat dadakan. Kenapa? Karena tadi malam kita menghayal, yang kita mungkin pagi ini nggak bisa beli karena nggak ada duit. Tapi karena ada rezeki, masya Allah, sujud syukur seperti itu. Walaupun nikmat itu kecil ya, walaupun itu nikmat kecil, tapi kalau dadakan syukuri. Boleh sujud syukur tadi. Baik, lanjut. 2. Terhindar dari bencana dadakan seperti selamat dari tertimpa reruntuhan, selamat dari tenggelam, atau selamat dari kebakaran dan lain-lainnya. Nah, terhindar dari musibah dadakan. Ada tabrakan, naudzubillah min dzalik, Rasulullah SAW. Ya, plok begitu tabrakan. Orang tabrakan beruntun, kita alhamdulillah jangankan luka, lecet aja nggak ada. Jangankan badan kita, mobil kita aja nggak ada lecet. Padahal itu kalau hitung-hitungannya kena sudah, tapi masya Allah udah kena. Terhindar daripada musibah dadakan. Sujud syukur. Hujan, banjir lebat, orang banjir, kita nggak banjir. Sujud syukur. Bayangkan kalau di sini banjir. Sini banjir nggak? Enggak. Kalau di sini banjir, Pasar Baru tenggelam itu. Ya. Kita sujud syukur. Kenapa? Karena Allah hindarkan kita dari banjir, terhindar dari kebakaran. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari segala bala musibah. Ya, yang dadakan. Tapi kalau nggak dadakan nggak apa-apa. Balikpapan ke Samarinda jalan kita selamat, alhamdulillah. Kan wajar-wajar saja itu, standar-standar aja. Ini terhindar dari musibah dadakan. Baik, lanjut. 3. Melihat orang fasik, baik orang itu berterang-terangan dalam berbuat kefasikannya atau sembunyi-sembunyi berbuat kefasikannya, tetapi dia selalu berbuat yang seperti demikian. Dan disunatkan untuk sujud syukur di hadapan orang yang fasik itu apabila tidak takut akan terjadi fitnah. Kita ngelihat ada orang lagi berbuat maksiat, baik dia berbuat maksiat terang-terangan
atau tidak terang-terangan tapi orang itu selalu melakukan maksiat. Sudah menjadi rahasia nih, ini orang ini suka berzina. Sudah menjadi rahasia, dia punya kos-kosan tepatnya cuman kedok aja kos-kosan, padahal itu open BO semua. Open BO apa istilahnya itu? Ya, nah itu tuh. Apalagi sampai terang-terangan berbuat maksiat, mabok terang-terangan, narkoba terang-terangan, LGBT terang-terangan. Kita yang ngelihat itu sunnah sujud syukur. Bahkan kalau berani sujud syukurnya di hadapan orang itu. Lagi ngapain mas? Sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Alhamdulillah Allah masih memberikan kepadaku iman. Sampean sudah tercabut iman. Kalau orang berbuat maksiat itu tercabut imannya. Kalau berani. Kalau gak berani, orang lagi mabok, sujud syukur kita. Ngapain sujud syukur? Kenapa? Alhamdulillah saya gak mabok, sampean mabok. Tepak botol mabok, botol bir ke kepala. Daripada bocor, jangan sujud syukur di hadapan dia. Nah, jadi kalau takut timbul fitnah atau semacamnya, pulang saja sujud syukur di rumah. Baiklah ya. Lanjut, terakhir. 4. Melihat orang lain yang ada padanya kekurangan fisik di badan orang lain itu seperti buta, tuli, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dia tidak mendapat kekurangan fisik di badannya. Dan dianjurkan baginya untuk sujud syukur bukan di hadapan orang tersebut, agar orang tersebut tidak tersinggung. Juga disunatkan untuk menambahkan membaca doa di bawah ini sebagai yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi ya. Iya. Bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, jadi yang keempat, kita sujud syukur apabila kita melihat ada orang lain terdapat dalam dirinya atau di dirinya atau di badannya kekurangan fisik. Buta, cacat dan sebagainya. Kita lihat, kita sujud syukur. Tapi jangan sujud syukurnya di hadapan orang itu. Pulang saja. Untuk apa? Ya supaya jangan tersinggung. Kita ke rumah sakit, teman kita sakit. Sakit apa Pak? Sakit jantung, komplikasi ini itu bla 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 bla. Masya Allah. Bentar Pak ya, saya mau sujud syukur dulu. Kenapa sujud syukur? Alhamdulillah saya sehat, sampean sakit. Jangan tersinggung, orang bisa mati orang seperti itu. Ya, pulang, bersih-bersih badan dan semuanya, baru kita sujud syukur. Sunnahnya jangan di hadapan orang itu. Tapi kalau di hadapan orang itu, kita untuk apa? Kita dianjurkan berdoa untuk kesembuhan dia. Kemudian apa lagi? Ziarahnya jangan lama-lama, kasih semangat supaya dia mau untuk berobat, semangat untuk berobat, semangat untuk sembuh. Jangan ditakut-takutin. Sakit apa Pak? Komplikasi, apa itu jantung ini itu. Ya Pak, teman saya Pak, sama sakitnya kayak Bapak ini. Di rumah sakit 2 hari mati Pak. Apalagi ini kata orang sakit ini bukan ngasih saya semangat. Ngasih semakin down saya punya semangat ini katanya. Jangan begitu. Jadi kalau kita mau jenguk orang sakit, kita perlu adab-adabnya. 1, berkunjung di waktu yang santai. Jangan waktu dia istirahat. Tengah malam dikunjungin orang mau tidur, jangan. 2, berkunjungnya ringkas saja, jangan terlalu lama. Kecuali dia yang nyuruh kita untuk nemenin dia. Nah, teman akrab kan ngobrol senang dia. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, jangan terlalu lama. 3, bawakan hadiah. Bawakan hadiah. Ya, hadiah itu maksudnya ya baik berupa makanan, buah-buahan atau salam tempel lah. Ya, makanya kalau orang sakit itu di rumah sakit banyak makanan. Padahal yang sakit nggak makan. Siapa yang makan? Yang jaga. Ya, yang keempat apa? Doakan dia cepat sembuh, beri semangat dan semuanya. Ya, doakan. Kemudian yang kelima, berikan motivasi orang tersebut untuk bisa segera sembuh. Nah, kemudian berikan semangat, sabar dan seterusnya, karena orang yang sakit itu adalah untuk menghapus dosa-dosanya. Baik, habis ya. Nah, sujud tilawah, sujud sajadah habis, nanti apalagi sambungannya itu? Permasalahan hukum sujud yang terdapat di dalam surah As-Sadd ayat 24. Permasalahan hukum sujud yang terdapat di dalam surah As-Sadd ayat 24. Nanti insyaallah ya.
Cukup dulu, selesai permasalahan sujud-sujud semuanya. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa tanggal 8 Juni 2025 hari Ahad, 2 hari setelah Lebaran Idul Adha, diundang semuanya Bapak Ibu jamaah untuk menghadiri syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami ya di Pondok Pesantren Al Islami Nurul Anwar. Mudah-mudahan bisa berhadir semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.